Bismillah. Qala Imam Tabrani rahimahullah taala haddatsana Ahmad qala anba'ana Muhammad ibnu Amr ibnu Hibban al-Hamsi qala anba'ana Baqiyah ibnu al-Walid an Ibnu Jurayd an Abi Zubair an Jabir qala Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sama yawman fi sabilillah ba'adahu Allahu minan nar 70 kharif. Darul hadis baru bertemu kepada Abu Hazim. Dan dari Abu Hazim, dari sahabat Sahal ibnu Sa'ad. Dan Abu Hazim di sini bernama Salamah ibnu Dinar. Dan dia adalah rawi yang thiqah. Maka jika dikatakan kepada kita selesai dari sanad, bagaimana di sini Khalid ibnu Makhlad diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan dia dalam keadaan lemah? Kita jawab bahwa Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadis ini dengan jalan yang lain. Yang mana Khalid ibnu Makhlad tadi yang lain lemah, itu telah datang penguatan dari jalan yang lain. Di mana di jalan yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga di nomor 3017. Maka disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, haddatsana Sa'id bin Abi Maryam, haddatsana Muhammad bin Mutarrif, qala haddatsani Abu Hazim an Sahal ibn Sa'ad. Berarti madarul hadis Abu Hazim an Sahal. Lalu mana penguat dari periwayatan Khalid ibnu Makhlad tadi? Sa'id ibnu Abi Maryam. Gurunya Imam Al-Bukhari di sini Sa'id ibnu Abi Maryam menggantikan dari Khalid ibnu Makhlad. Maka Sa'id ibnu Abi Maryam mahaluh kemudian meriwayatkan dari Muhammad ibnu Mutarrif. Adapun kedudukan Sa'id ibnu Abi Maryam, dia Sa'id ibnul Hakam ibnu Muhammad ibnu Salim ibnu Abi Maryam. Maka Sa'id ibnu Abi Maryam nisbah kepada kakek. Nama asalnya adalah Sa'id ibnul Hakam ibnu Salim, Sa'id ibnul Hakam ibnu Muhammad ibnu Salim ibnu Abi Maryam. Maka dia menisbatkan kepada kakeknya Sa'id ibnu Abi Maryam. Perlu diketahui di sini, karena inilah jawaban kita kepada mereka yang mengatakan bagaimana Imam Al-Bukhari memasukkan di hadis Sahal ibnu Sa'ad dari Khalid ibnu Makhlad yang lemah. Maka jawabnya telah datang mutaba'ah dari Sa'id ibnu Abi Maryam di riwayat yang lain. Dan Sa'id ibnu Abi Maryam, Sa'id ibnu Muhammad, Sa'id ibnul Hakam ibnu Muhammad ibnu Salim ibnu Abi Maryam, maka kedudukannya di atas derajat sikoh. Disikohkan oleh Abu Hatim. Berkata Imam Ahmad, yuktabu anhu. Berkata Abu Daud As-Sijistani, hujjah. Maka kalimat hujjah di atas derajat sikoh. Dan An-Nasai mengatakan la ba'sa bihi. Dan Imam Ad-Daruqutni pun mengatakan la ba'sa bihi. Dan Yahya ibnu Ma'in mengatakan siqatun minas siqat. Maka di sini kita mengetahui hadis dari Sahal ibnu Sa'ad datang dari jalan yang lain. Maka yang ada di dalam matan dari Khalid ibnu Makhlad itu telah digandengkan dengan Sa'id ibnu Abi Maryam di riwayat yang lain. Lalu tinggal pertanyaan, kenapa kalau begitu penulis memasukkan riwayat yang Khalid ibnu Makhlad? Jawabnya, karena lafadznya lebih baik daripada lafadz dari Sa'id
Ibnu Abi Maryam yang kami sebutkan tadi. Maka di riwayat Sa'id ibnu Abi Maryam, haddatsana Muhammad ibnu Mutarrif, dan Muhammad ibnu Mutarrif thiqah, dari Abu Hazim dari Sahal ibnu Sa'ad, hanya disebutkan qala fil jannah samaniyatu abwabin fiha babun yusamma ar-rayyan la yadkhulu ila shaimun. Ini saja, bahwa di surga itu ada 8 pintu, dan dari 8 pintu ada pintu bernama Ar-Rayyan, dan Rayyan itu tidak dimasuki kecuali orang yang berpuasa. Ini lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sa'id ibnu Abi Maryam. Maka oleh sebab itu penulis memilih di dalam kitabnya Al-Akhbar As-Sahihah fi Fadailis Siyam riwayat Khalid ibnu Makhlad. Dan tadi kita katakan riwayat Khalid ibnu Makhlad tidak berpengaruh karena telah digandengkan dengan Sa'id ibnu Abi Maryam. Dan Khalid ibnu Makhlad wallahu alam yang rajih dia tidak begitu lemah. Dia disikohkan oleh sebagian ulama dan didhaifkan dan dihasankan. Maka yang rajih dia rawi yang saduq hasanul hadis dan diikuti oleh Sa'id ibnu Abi Maryam, maka periwayatan Imam Al-Bukhari tidak tercela di sini. Pertama, dia asalnya saduq, dan yang kedua ada mutabaah dari Sa'id ibnu Abi Maryam. Dan kenapa penulis memasukkan yang riwayat Khalid ibnu Makhlad bukan Sa'id ibnu Abi Maryam yang lebih kuat? Kita katakan karena kita masuk kepada permasalahan fikih juga. Maka kita masukkan lafaz yang lebih panjang, lebih bermakna, lebih banyak faidah daripada lafaz yang ada dari Sa'id ibnu Abi Maryam. Maka inilah dari sanad yang ada. Kemudian siapa Sahal ibnu Sa'ad? Seperti biasa kita menjelaskan biodata, biografi para sahabat agar masuk kepada pepatah Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Maka jika seseorang mengenal, dia akan cinta karena kenal. Maka oleh sebab itu sebelum nikah ada ta'aruf agar jadi cinta. Namun ta'arufnya sebagian manusia kebablasan. Ta'aruf pakai dibonceng motor, dibawa ke mall, itu bukan ta'aruf. Kebablasan, akhirnya bunting duluan. Bukan ta'aruf itu. Adapun yang diinginkan ta'aruf, mungkin nadhar syar'i, itu baru ta'aruf. Atau kalau sudah yakin ya nikah saja. Yang penting bapaknya diketahui, teman sendiri, ustadz juga, ya sudahlah. Pokoknya jadi. Itulah ta'aruf. Maka Sahal ibnu Sa'ad kita ta'aruf dengannya agar kita cinta. Siapa dia? Sahal ibnu Sa'ad ibnu Malik ibnu Khalid ibnu Sa'labah ibnu Harithah ibnu Amr ibnul Khazraj As-Sa'idi Al-Ansari. Berarti Sahal ibnu Sa'ad bukan dari Al-Muhajirin, tetapi dia sahabat dari Madinah, dari Al-Ansar. Dan dari keutamaan dia dulu, waktu kecil dia mempersaksikan al-mutala'inin. Ma makna al-mutala'inin? Seperti di dalam hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Berkata Sahal ibnu Sa'ad, syahidtu al-mutala'inin wa ana ibnu khamsa asrata sanah wa farraqa bainahuma. Al-mutala'inin adalah mereka orang yang berselingkuh, kemudian kedapatan. Maka dari berbagai pihak menanyakan mana saksi. Ya
di zaman dahulu harus mendatangkan saksi sampai di zaman now. Namun di zaman dahulu mungkin hanya didapati oleh suaminya yang masuk ke kamar, didapati istrinya sedang selingkuh. Maka tidak ada bukti yang otentik, harus mendatangkan syuhud. Dan tidak ada CCTV. Maka di antara mereka saling melaknat. Bahwa yang satu mengatakan melaksanakan dan yang satu menafikan. Yang mendapati berselingkuh, aku melihat dia dengan suami orang dan sebagainya. Yang di sini menafikan, maka mutala'inin, saling melaknat di antara mereka dan dipisah, diceraikan. Maka kisah ini seperti datang di Sahihain. Yang mana poin pendalilannya Sahal ibnu Sa'ad mempersaksikan kisah ini. Ana rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita rajulan ra'a ma'a imra'atihi rajulan. Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah, seseorang suami mendapati istrinya dengan seseorang laki-laki yang lain. Ayaktuluhu fataktuluna am kaifa yaf'al. Fa anzalallahu fihi ma dzukira fil Qur'an minal mutala'in aw minat tala'un. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qudiya fika wa fi imra'atik. Qala fatala ana wa ana syahidun inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa faraqahuma fakanat sunnah an yufarriqa baina al-mutala'inin wa kanat hamilan fa anqara hamlaha wa kana ibnuha yud'a ilaiha summa jarrat as-sunnah fil miras an yarithaha wa taritha minhu ma faradallahu laha. Maka di dalam hadis yang sahih ini muttafaqun alaih disaksikan bahwa Sahal ibnu Sa'ad dulu mendapati orang yang mendapati istrinya dengan suami orang berhubungan. Maka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah aku bunuh atau dibunuh mereka semuanya? Maka diturunkan ayat dan Nabi mengatakan qad qudiya fika, bahwa diperintahkan untuk saling melaknat di antara kalian dan dipisah. Dan ini terjadi di Am Fath, di tahun Fatih Makkah, tahun terakhir. Kama qala Az-Zuhri mata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa ibnu khamsa asrata sanah. Meninggal Nabi dan Sahal ibnu Sa'ad umurnya 15 tahun. Wa huwa akhir man mata bil Madinah minas sahabah, dan dia termasuk sahabat yang akhir meninggal di Madinah. Jadi di Madinah dari para sahabat yang paling akhir meninggal Sahal ibnu Sa'ad. Meninggal umurnya 100 tahun. Dan dia meninggal tahun 91 Hijriyah. Dan umurnya 100 tahun. Maka inilah Sahal ibnu Sa'ad, agar kita mengenalnya dan kita mencintainya. Dan disebutkan oleh beberapa kutub tarikh bahwa dia asalnya dulu bernama Hazn. Hazn maknanya kesedihan. Maka diganti namanya oleh Nabi